Oke, kita lanjut ke pertemuan kedua untuk limit fungsi trigonometri. Nah, kalau yang kemarin itu kalian membahas tentang limit x mendekati 0 dan limit x mendekati suatu bilangan tertentu dengan menggunakan sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Nah, ini sudah soalnya lebih ke tingkat yang lebih agak sulit. Nah, contohnya nomor 1, limit x mendekati 0, 1 kurang cos 2x per 2x sin 2x. Nah, perhatikan bentuk soalnya ini kalau kita pakai dengan menggunakan ketentuan limit fungsi trigonometri pada pertemuan kemarin tidak bisa disederhanakan ya. Karena apa? Sin cos sinnya itu tidak berlaku sama dan sini ada pengurangan kan. Nah, jadi harus disederhanakan dengan menggunakan identitas trigonometri. Nah, adapun identitas trigonometri itu ada yang bentuk jumlah dua sudut. Jadi misalkan yang ini. Yang diubah itu misalnya cos 2x. Jadi cos 2x kita ubah dalam rumus sudut trigonometri, rumus jumlah selisih. Jadi cos disederhanakan cos 2x itu artinya apa? X tambah x, ya kan? Nanti x tambah x dapat 2x, cuma tinggal dijabarkan. Kemudian rumus cos x tambah x nanti akan ada tampilannya, yaitu cos x kali sin cos x kali cos x kurang sin x kali sin x. Oke, kemudian cos x kali cos x sama dengan x kali x, berarti x pangkat 2. Nah, kalau cos x kali cos x jadi cos kuadrat x kurang sin x kali sin x adalah sin kuadrat x. Oke ya. Nah, kemudian agar dia sama pada identitas trigonometri, cos kuadrat x itu sama dengan ini ya, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Ya, ini untuk yang jadi kalau misalnya yang kita cari cos kuadrat x sama dengan 1 pindah ruas sinnya kurang sin kuadrat x. Ya, ini identitas trigonometri. Ini lanjut yang ini ya. Cos kuadrat x berubah jadi 1 kurang sin kuadrat x kurang sin kuadrat x. Nah, ada yang sama, variabel yang sama yaitu sin kuadrat x dengan sin kuadrat x. Ketika ini kan nilainya 1, ini min 1, min 1 kurang 1 dapat min 2 ya. Jadi 1 tetap yang ini kurang 2 sin kuadrat x. Variabelnya tetap ya, sin kuadrat x. Jadi kita sederhanakan yang ini ya. Oke, lanjut yang ini. Limit x mendekati 0, 1 kurang cos 2x diubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. Di 1 kurang 2 sin kuadrat x per 2x sin 2x. Oke ya. Kemudian lanjut. Limit x mendekati 0. Nih, kan ini bukan perkalian, 1 kurang 1 habis kan, jadi min ketemu min jadi positif, jadi tinggal tersisa 2 sin kuadrat x per 2x sin 2x. Sampai situ paham ya. Kemudian lanjut, limit x mendekati 0. Oke, sin kuadrat x ini bisa dijabarkan sama dengan yang ini, sin 2x jadi x tambah x. Jadi kalau sin kuadrat x itu adalah perkalian dari sin x kali sin x. Jadi kalau 2 sin x kali sin x hasilnya adalah 2 sin kuadrat x per 2x sin 2x. Oke, sampai sini paham? Boleh ya? Nah,
Nah, sekarang hasilnya di sini akan langsung didapat ya. Ya, sudah menggunakan sifat dari limit fungsi trigonometri X mendekati 0. Di mana ketika sin nih sin X dengan 2X dapat 1/2 kan? Jadi limitnya ini sin 2x per sin X per 2X dapat, ini sama dengan sinnya ini sudah tidak dihiraukan lagi. Kemudian X-nya akan habis, tersisa 2 kan, per 2 kali 2 4 kan? 2/4 disederhanakan jadi 1/2 sama dengan sinnya sudah disederhanakan. Kemudian X-nya disederhanakan, dapat sisa angka-angkanya ya, 2/2 atau 2/2 kali 2 dapat 4-nya itu 1/2. Oke ya. Untuk yang contoh nomor 1. Ya, lanjut ke contoh nomor 2. Limit X mendekati pi/4. Cos 2X per sin X kurang cos X. Nah, ini lagi. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kita sederhanakan dulu ya. Tidak bisa langsung kita masukkan pi/4. Pi/4 itu berapa? 180 dibagi 4 dapat 45 ya. Jadi 45 derajat. Sin 45 kurang cos 45 itu 1/2 akar 2, dia habis. Jadi tidak bisa dapat 0 ini. Jadi kita gunakan dengan menggunakan sifat dari identitas trigonometri. Cos 2X sama dengan yang nomor 1 ini ya. Jadi hasilnya adalah cos X tambah X sama dengan berdasarkan rumus jumlah selisih kosin. Jadi cos X kali cos X kurang sin X kali sin X. Ini sama dengan, nah nih kita pakai yang di atas. Nah, ini ya, cos X kali cos X itu adalah cos kuadrat X kurang sin X kali sin X adalah sin kuadrat X. Nah, kita pakai yang ini ya untuk yang menggantikan cos 2X. Jadi langsung kita masukkan limit X mendekati pi/4, cos 2X diubah menjadi cos kuadrat X kurang sin kuadrat X per sin X kurang cos X. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana menyederhanakan seperti ini? Nah, perhatikan, ada cos kuadrat X dan sin kuadrat X. Nah, masih ingat tentang pemfaktoran? Jadi kalau misalkan ada sebuah faktor A tambah B, A kurang B. Nah, kalau misalnya kita kalikan depan kali depan, A pangkat 2, depan kali belakang min AB, belakang kali depan tambah AB, belakang kali belakang min B pangkat 2. Sama dengan, ini habis ya, min positif, jadi tersisa A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, bentuk ini mirip dengan yang ini ya. Hasil pemfaktorannya berarti A tambah B kali A kurang B. Jadi A ini adalah milik dari cos dan B adalah milik dari sin. Jadi tinggal disederhanakan, difaktorkan yang dua ini. Jadi limit X mendekati pi/4 cos kuadrat X itu jadi ini bentuknya nih. Jadi cos X tambah sin X kali cos X
kurang sin X. Oke ya, ini yang tadi ya, yang penyederhanaannya. Oke, kemudian per sin X kurang cos X. Nah, lanjut ya. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda. Ini cos X tambah sin X, cos X kurang sin X. Sementara di bawah, sin X kurang cos X. Kalaupun dihabiskan, ada yang tidak sama ya. Kalau ini sin, kayak positif. Ini negatif cos X. Beda dengan yang di atas yang ini ya. Jadi, caranya kita keluarkan negatifnya. Ya, jadi limit X mendekati pi per 4 dengan di atas tetap ya, cos X tambah sin X kali cos X kurang sin X per, nah karena ini berlaku negatif, kita keluarkan negatif ya, negatif dikeluarkan, berarti dia agar ini jadi positif, berarti di sini taruh negatif sin X. Kemudian yang ini dia jadi negatif, maka taruh di sini positif cos X. Maksudnya bagaimana? Ketika dikalikan negatif kali negatif sin X, hasilnya sin X. Negatif kali positif cos X adalah min cos X. Jadi nilainya tetap sama, hanya dijabarkan agar lebih sederhana, bisa menghabiskan yang di bawah dan yang di atas. Nah, sekarang perhatikan, kalau sudah dilihat-lihat ya, ini min sin X, ini ya, ini cos X, jadi dia bisa habis ya. Nah, ini bisa habis, tersisa limit X mendekati pi per 4, yaitu cos X tambah sin X per min, di sini sama dengan min 1 ya. Kalau 2 per 1 hasilnya ada 2, berarti cos X tambah sin X per min 1 itu hasilnya min cos X tambah sin X. Limit X mendekati pi per 4 min, hasilnya min cos X tambah sin X. Oke, sama dengan tinggal dimasukkan X nya diganti menjadi pi per 4. Jadi min cos pi per 4 itu berapa? Di pi per 4 tambah sin pi per 4. Oke, lanjut sini aja ya. Min cos pi per 4 berapa? 180 dibagi 4. 4 ya. 4 kali 4, 16, 20. 20 bagi 4 dapat 5. 4 kali 5, 20 ya. Jadi sudut 45 derajat tambah sin 45 derajat. Sama dengan cos 45 derajat itu, lihat identitas trigonometri adalah 1/2 akar 2 ya. Sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 juga. Jadi kalian lihat di identitas trigonometri. Kemudian kalau dalam bentuk pecahan campuran ketika ada penjumlahan, jadi 1 tambah 1, 2 ditambah 2, ini tetap akar 2 nya tetap, jadi min 2 per 2 akar 2, atau 2 per 2 1, min akar 2 ya. Itu untuk yang contoh kedua. Nah, untuk contoh yang ketiga, limit X mendekati 0, 3X tangent X per 1 kurang cos 4X. Nah, ini penyederhanannya sama dengan yang nomor 1 ya. Yang disederhanakan itu yang kalau tangent X sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi yang disederhanakan itu adalah cos 4X. Nah, cos 4X bentuknya seperti ini. Kalau yang ini 2X, nah ini 4X. Berarti apa? Penjumlahan dari 2X tambah 2X. Jadi sama dengan cos ya, cos 2X kali cos 2X kurang sin 2X kali sin 2X.
sama dengan cos 2x kali cos 2x sama dengan ini. Jadi cos kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x. Oke. Nah, untuk menyederhanakan cos kuadrat 2x, itu dia dibuat identitas trigonometri yang ini, yaitu 1 kurang sin kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x sama dengan, jadi satunya tetap 1 kurang sin kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x, ini nilainya 1, ini nilainya 1, jadi kurang 2 sin kuadrat 2x. Jadi minus 1 kurang 1 dapat min 2 ya. Lanjut. Kemudian langsung kita masukkan di soal mengubah cos 4x. Jadi 3x tangent x per 1 kurang ini ya. Jadi 1 kurang 2 sin kuadrat 2x ya. Sama dengan limit x mendekati 0. Nah, ini disederhanakan, di atas tulis lagi 3x tangent x. 1 kurang 1 habis. Bisa min ketemu min jadi positif 2 sin kuadrat 2x. Jadi limit x mendekati 0 dengan 3x tangent x per 2 sin kuadrat 2x, ini disederhanakan juga jadi sin 2x kali sin 2x. Karena apa? Karena ketika sin 2x kali sin 2x itu dapat sin kuadrat 2x. Jadi sama dengan limit x mendekati 0. Nah, perhatikan, kalau ini bentuknya dalam bentuk perkalian sudah menghampiri bentuk dari limit fungsi yang bisa disederhanakan ya. Tangen dengan ini habis kan, tangen sinnya habis, kemudian tersisa 3, jadi tidak perlu dilimitkan ya kalau sudah disubstitusi nolnya. Jadi langsung 3 per 2 kali 2 kali 2, 3 per 8, ini hasilnya 3 per 8. Ini untuk contoh dari limit fungsi trigonometri. Nah, untuk yang kuis terdiri dari 2 nomor soal. Yang nomor 1, limit x mendekati 0, 3x tangent 2x per 1 kurang cos 4x. Nomor 2, limit x mendekati pi per 8, sin kuadrat 2x kurang cos kuadrat 2x per sin 2x kurang cos 2x. Nah, untuk yang nomor 1 ini kuis, dia menghampiri dengan contoh yang nomor 3. Kemudian yang nomor 2 ini nyambung dengan nomor 2 ya. Tapi ini semuanya berkaitan dengan identitas dan rumus jumlah selisih sinus, kosinus, tangent.